Innal hamdalillah, sesungguhnya puji-pujian adalah milik Allah. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita, wa nastaghfiruhu, dan juga kita senantiasa memohon ampun atas kesalahan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita berlindung kepada Allah dari akibat atas amal buruk atau dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian terbaik yang bisa diberikan kepada manusia, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam kesesatan, karena bisa jadi karena kesombongan ataupun kekufurannya, maka tidak ada yang bisa memberinya hidayah sama sekali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Wa ba'd. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri ataupun berpegang teguh dengan agama Islam. Wa ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi dalam kajian fikih setelah libur cukup lumayan panjang, ya. Mungkin sebulan setengah. Kami mohon maaf karena pas jadwal kami pas kebetulan, ya, kami mendapat tugas antara lain waktu di akhir tahun kami ke Papua di LNG Tangguh. Lalu setelahnya qadarullah juga kami ada tugas di Jakarta, dan yang 2 pekan lalu juga kami alhamdulillah tugas untuk membimbing umroh, ya. Dan mungkin sedikit informasi bagi bapak-bapak yang menginginkan umroh, bahwa umroh saat ini memang pertama dari sisi kepadatan sangat padat, sungguh sangat padat. Di tempat sa'i saja jam 1 malam begitu padat sekarang. Dan bahkan Ampuri atau Asosiasi Penyelenggara Umroh Indonesia itu sampai mengeluarkan surat tanggal 26 yang lalu yang menyatakan, menjelaskan kondisi terkini, yaitu karena crowdednya, hiruk pikuknya di 2 kota Mekah dan Madinah. Kemudian mereka menyebutkan banyak terjadi kekacauan, ya, antara lain dalam masalah reservasi penginapan. Bahkan sampai bintang-bintang 3 yang agak jauh sekalipun, yang biasanya mudah diakses sekarang rebutan, ya, Dan juga banyak terjadi kekacauan, antara lain ketika sudah sampai di sana penyelenggara umroh, ternyata dia didatangi si broker hotel, broker penginapan ini biasanya orang-orang Mesir, Pak, pemainnya, mafianya. Nah, orang-orang Mesir ini kalau misalnya dia sudah ngasih harga ke orang Indonesia, misalnya 50 juta anggaplah untuk 5 hari misalnya. Lalu kemudian karena saking padatnya orang jadi mencari, akhirnya menawar lebih besar. Oke, saya tawar 60 juta atau 70 juta, sama dia dikasih, Pak. Akhirnya ketika jemaah Indonesia ke sana, ya, kelimpungan travelnya, karena sudah di booking tapi sudah ditempati sama yang lain. Atau juga banyak ada kasus double check in, ya. Kalau ini kekacauan dari manajemennya. Jadi begitu diberikan kartu, masuk ke kamar, dibuka, ya, ternyata sudah ada orang. Sudah ada orang. Ini kejadian di ada sebuah travel besar katanya. Alhamdulillah, kalau kami alhamdulillah secara teknis kami tidak ada masalah, alhamdulillah. Hanya saja memang luar biasa tingkat kepadatan yang biasanya bulan Januari, biasanya bulan Desember adalah peak season dari umroh.
Sebagaimana Ramadan, dia sangat padat karena dia liburan dunia. Hanya saja biasanya bulan Januari menurun biasanya, dan menurunnya cukup drastis. Namun yang kami lihat kemarin, bulan Januari pun padat seperti Desember. Sampai ya kami sa'i di Mas'a itu jam 1 malam, setengah 2 itu padat sekali. Sampai sejumlah orang atau ada petugas travel kami yang dia terbiasa mengantar tentunya, dia sampai kelelahan untuk sa'i itu ya. Karena dia biasa, saya mengantar, kita biasa ngantar tapi kita nggak sepadat ini. Jadi karena beda sama matof atau tempat kita tawaf yang terbuka, sehingga walaupun padat tapi udara terbuka enak Pak. Tapi kalau sa'i tempatnya tertutup sehingga semakin banyak semakin sesak ya, nafas itu semakin sesak ya. Dan ketika kita jalan sedikit langsung terpotong begitu padat ya, begitu padat. Dan juga itu menyebabkan karena padatnya, di sisi lain juga biaya memang sekarang betul naik. Jadi penginapan itu naik 300% betul. Kayak di travel kami biasanya setelah Desember, Januari harga turun. Tapi ini jadi Desember naik karena peak season, lalu biasanya Januari turun. Tapi ini setelah adanya kenaikan, setelah Desember harganya nggak turun-turun Pak, terus manteng ya. Terus manteng. Lalu apa yang kita lihat di grup WhatsApp bahwasanya di sana mulai hijau, betul ya, artinya alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Allah antara lain naik kereta, kami lihat banyak sekali lahan-lahan yang dulu kering kerontang sekarang hijau. Ini disebabkan biasanya hujan itu turun hanya 2 atau 3 hari dalam 1 tahun biasanya Pak, bandingkan dengan kita jauh sekali. Namun kemarin katanya tahun kemarin ini selama beberapa pekan hujan turun terus menerus tidak berhenti, sehingga akhirnya banyak gunung batu bahkan seperti karpet Pak, karpet terhampar ya, subhanallah ya. Hanya saja kita tidak bisa memutlakan itu, ada sebagian orang bilang ini tanda-tanda kiamat sudah dekat ya. Ini memang bisa jadi tanda kiamat yang kemudian dimulai, tapi bukan berarti menentukan bahwa ini tanda kiamat, tidak bisa memutlakkan ya. Karena biasanya nanti kalau sudah musim kering dia kerontang lagi Pak, kata orang-orang sana. Tetap saja kalau kemarau dia akan kerontang lagi. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengunjungi tanah suci untuk haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Sigit, mengenai fikih saum, khususnya saum bulan Ramadan. Ini tentunya salah satu bentuk persiapan kita ya. Sebagaimana para ulama terlebih dahulu ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka dari bulan Rajab, yaitu bulan ini, atau bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa dengan doa yang kita sering dengar, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyak keutamaan yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, barang siapa yang saum pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dia dan dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walaupun para ulama mengatakan dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil, karena dosa besar harus disertai dengan taubat langsung dari orangnya. Namun dosa kecil pun seperti kerikil, kalau kita biarkan dia akan menggunung seperti dosa besar. Oleh karenanya dibersihkan antara lain dengan Ramadan, dengan adanya saum Ramadan. Sebagaimana juga Nabi SAW berkata ya, sesungguhnya antara satu Jumu'ah ilal Jumu'ah kafaratun lima bainahuma, adalah kafarat dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan di antara keduanya. Begitu pula antara satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya, dia adalah kafarat dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dan kita bila berbicara siam, yang secara istilah kita ketahui bahwa dia adalah sebuah bentuk ibadah untuk menahan diri dari makan dan minum serta berbagai macam pembatalnya,
semenjak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, ya, dia merupakan dia terdapat para ulama membaginya. Pertama adalah kita ketahui adalah saum al-wajib, saum yang wajib. Saum yang wajib adalah wajibun bi asli syar'i, saum yang dari syariat, yang langsung mensyariatkannya. Yang kedua adalah saum yang diwajibkan karena sebab dari mukallaf, orangnya tersebut, seorang hamba. Adapun yang wajib secara syar'i adalah kita ketahui bagi seorang muslim adalah saum Ramadan. Adapun yang wajib bagi seorang mukallaf yang disebabkan oleh dia sendiri adalah saum yang merupakan antara saum nadhr, saum seseorang bernazar. Saum seseorang bernazar itu wajib hukumnya. Kalau dia pernah bernazar, saya akan bila mendapatkan ini, saya akan saum 2 hari, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan yang tersebut. Bukan sunnah, tapi wajib. Kemudian juga saum kafarat, ya. Saum kafarat, misalnya seseorang berjima, ya, na'udzubillah, di siang hari di bulan Ramadan, ya, dengan sengaja, maka bagi dia 2 bulan saum berturut-turut, tidak boleh terputus 1 hari pun. Andaikan terputus, maka dia harus mengulang persis dari hari dia memulainya, dihitung lagi 2 bulan. Kemudian juga saum qadha. Saum qadha itu merupakan saum yang wajib disebabkan asalnya dari seorang hamba atau mukallaf. Adapun yang wajib dari syariat adalah Ramadan, ya. Kemudian para ulama menyebutkan, ya, selain itu tentunya adalah ada saum tatawwu atau saum sunnah. Ada juga saum yang jenisnya haram, yang dilarang secara syar'i, ya. Ada 2 yang dilarang. Yang pertama saum muharram dan saum makruh. Saum yang diharamkan adalah saum pada hari Id tentunya, 2 hari Id, Idul Adha ataupun Idul Fitri. Adapun yang makruh adalah saum pada hari Arafah bagi seseorang yang berhaji. Tentunya kita yang di luar tanah suci, maka kita disunahkan. Adapun bagi yang berhaji, dia dimakruhkan. Dan saum ini adalah sebuah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan para ulama. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "As-saum li wa ana ajzi bihi." Saum ini adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebagaimana kita ketahui, amal-amalan itu bisa Allah lipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat sebuah amal soleh. Akan tetapi saum, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ana ajzi bihi. Tidak disebutkan jumlahnya, artinya bisa jadi tidak terbatas balasan yang Allah berikan, sesuai dengan masyaqqah atau kesulitan ataupun kendala-kendala ataupun juga susah payah yang dia lakukan ketika melakukan saum. Sehingga para ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya pahala itu tergantung dari susah payahnya amal. Begitu pula dengan saum. Yang diantara keutamaannya kata para ulama mengatakan tajtami'u fi saumi anwa'us sabri athalathah. Dia mengumpulkan 3 macam kesabaran. Kesabaran sebagaimana para ulama katakan adalah ada kesabaran ketika melakukan ketaatan. Kita saum karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sabar jenis pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita saum, kita akan juga bersabar untuk menghindari diri dari kemaksiatan, Maka ini jenis kesabaran yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di dalamnya. Ini adalah jenis kesabaran yang ketiga, sehingga mengumpulkan 3 bentuk kesabaran, ya. Itu diantara keutamaan saum. Dan tentunya kita ketahui bahwa saum adalah bisa menjadi yashfa', memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya, dan dia merupakan benteng dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan di antara waktu yang paling banyak Allah bebaskan seseorang dari api neraka, seseorang seharusnya dia selayaknya dia mendapatkan
balasan api neraka karena amal-amal yang pernah dia lakukan. Akan tetapi karena saum yang dia lakukan dengan benar, ya, saum yang diterima di sisi Allah, maka kemudian Allah bebaskan dia dari api neraka. Saum yang diterima di sisi Allah adalah yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mutabaah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pentingnya kita mempelajari fikih Ramadan, sebagai tentunya alhamdulillah kita pernah mempelajarinya dan sering mempelajarinya, namun tidak ada salahnya kita untuk terus murojaah, karena kita ingin setidaknya kita bisa mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan saum kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, berbicara mengenai saum Ramadan, maka disebutkan bahwa saum Ramadan ini ditetapkan, yajibu siyamu Ramadan idza ru'ya syamsul hilal, idza ra'a an-nasu al-hilal, naqala al-ijma' ala dhalik. Para ulama katakan saum Ramadan dimulai ketika seseorang atau ketika manusia melihat hilal, dan dikatakan terdapat ijma dalam hal ini, antara lain Ibnu Hazm dari berbagai mazhab, ketika melihat hilal, artinya berdasarkan ru'yah. Ini pendapat yang terkuat. Jadi memulai Ramadan menurut pendapat yang terkuat adalah dia dengan menetapkan berdasarkan ru'yatul hilal, dan terdapat ijma, kesepakatan ulama terhadap hal ini. Antara yang disebutkan dari berbagai mazhab, antara Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri, kemudian Ibnu Qudamah dari mazhab Hanabilah atau Hambali yang bukunya sangat diakui oleh berbagai mazhab. Begitu pula dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dari Az-Zarkashi menyebutkan bahwa umat telah bersepakat penetapan waktu Ramadan dimulai dengan ru'yatul hilal, karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat alat-alat yang memungkinkan ataupun seseorang bisa menghitung waktu Ramadan, tapi Nabi SAW tetap memerintahkan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian berdasarkan apa yang kalian lihat. Sehingga para ulama berijma telah bersepakat bahwa hukum memulai bulan Ramadan adalah dilihat dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, Dan ini berbeda dengan penetapan waktu sholat. Penetapan waktu sholat dikatakan, kenapa kemudian bisa pakai waktu misalnya hisab misalnya. Penetapan waktu sholat tidak saja berdasarkan sunnah Nabi SAW, akan tetapi ayat Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail, tegakkanlah sholat liduluki syams, yaitu liduluki syams artinya lizawali atau inda zawali syams, ketika matahari tergelincir, yaitu semenjak waktu antara lain dari waktu zuhur, ila ghasaqil lail, ketika dan hingga ketika malam, ketika malam telah gelap. Artinya di situ terdapat 4 waktu salat, zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Wal Qur'an al-fajr, dan Quran al-fajr. Quran al-fajr ini maksudnya adalah salat fajar, salat subuh, karena disebutkan Quran al-fajr karena salat fajar adalah seseorang disunahkan tentunya kita menjaharkan bacaan kita dan memperbanyak surat Al-Qur'an. Sehingga di situ disebutkan Allah tidak memerintahkan untuk berdasarkan ru'yah, untuk penglihatan, sehingga waktu sholat bisa dihitung. Itu perbedaannya yang tidak bisa kemudian disamakan. Kemudian para ulama menyebutkan mengenai persyaratan saum, atau mengenai kapan kita mulai saum. Tentunya setelah masuknya fajar asani, fajar kedua. Fajar kedua ini adalah ketika kita melihat waktu fajar, matahari atau cahaya itu pertama ada fajar kadzib, ada fajar yang dusta, yang dia putih, kemudian bentuknya vertikal ke atas seperti ekor serigala, kata Nabi SAW. Adapun fajar as-shadiq yang kita pakai sebagai mulai waktu sholat dan juga mulai puasa adalah ketika kita melihat fajar as-shadiq yang dia horizontal, dan dia cahayanya biasanya nanti ketika naik sedikit ada
merah kebiru-biruan ya. Dan ini juga artinya ketika kita melihat di pesawat misalnya, kita bingung kapan nih kita di pesawat, kita melihat ada fajar seperti itu, maka kita bedakan. Yang kita mulai puasa adalah ketika fajar atsani, ketika fajar atsani atau fajar as-sadiq, ketika mulai fajar yang jujur ceritanya ya, ketika mulai ada cahaya yang horizontal. Kemudian para ulama mengatakan man tala alaihi al-fajru wa fi famihi ta'amun. Kemudian barang siapa yang dia melihat matahari terbit ya, atau fajar terbit, atau dia mendengar suara azan misalnya, dan di mulutnya ada makanan, apa yang harus dia lakukan? Para ulama mengatakan fa'alaihi an yalfidhahu, dia harus untuk mengeluarkannya. Wa yutamu saumah, wa yutimma saumah, kemudian dia menyempurnakan saumnya ya. Kemudian saumnya, kalau dia telan makanannya, batala saumuhu, maka batal saumnya. Wa hadza bittifaqi al-madahib al-fiqhiyah al-arba'ah, dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Jadi kalau kita ada makanan, terdengar azan, namun azan ini kita sadari bahwa ini azan yang benar, orangnya kita ketahui adalah amanah ketika azan, bukan orang yang dia terburu-buru dalam azan. Karena ada beberapa daerah yang mereka muadzinnya sengaja mendahulukan Pak, 5 menit sebelum waktu yang sebenarnya. Ini tentunya tidak amanah, dia harus tepat waktunya ya. Kalau kita tahu nih orang amanah, maka kita saat itu harus mengeluarkan makanannya. Mungkin kita pernah dengar ada ulama ataupun ada ustadz yang menyampaikan tidak, tapi habiskan makanannya, karena ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW beliau pernah bersabda, apabila di antara salah seorang di antara kalian terdapat makanan dalam mulutnya dan terdengar azan, maka habiskanlah makanan tersebut ya. Habiskanlah makanan tersebut. Memang hadis tersebut ada, walaupun sebagian ulama ada yang melemahkannya. Itu yang pertama, sebagian ulama banyak yang melemahkannya. Yang kedua, andaikan hadisnya sahih, maka hadis ini dibawa ketika azan pertama. Adapun ketika azan kedua, yang itu adalah azan untuk memanggil orang salat subuh, maka saat itu adalah waktu mulai saum, sehingga harus dikeluarkan makanan yang ada di mulutnya ya. Ini disebutkan tadi kesepakatan mazhab yang 4. Lalu kemudian ya, bagaimana dengan seseorang yang musafir? Contohnya, dia mengetahui bahwasanya waktu sholat, misalnya dia dalam perjalanan menuju, anggaplah dia perjalanan menuju menuju suatu tempat. Di kota tersebut dia ketahui bahwasanya waktu berbuka di tempat yang pesawat saya akan transit ya, atau akan saya lewati, itu adalah waktu segini, misalnya jam 5:50. Ketika pesawat kita lewat, ternyata pesawat kita menuju barat Pak ya. Ketika kita lihat ternyata masih terlihat matahari Pak. Terlihat matahari, padahal jam sudah menunjukkan jam 5:50. Ini harusnya misalnya seseorang dari Bali menuju ke barat, di Surabaya, kita lewat persis di atas Surabaya. Ini di Surabaya ini jam 5:50 harusnya sudah buka. Tapi kok saya masih melihat matahari? Maka apa yang saya lakukan? Padahal saya persis berada di atas Surabaya. Maka para ulama katakan dia harus tetap menahan diri, karena yang dihitung adalah apa yang dia lihat. Karena dia masih melihat matahari belum terbenam bagi dia, maka bagi dia masih wajib untuk berpuasa ya. Itu antara lain yang difatwakan oleh sejumlah ulama besar, antara lain Grand Mufti dari Saudi Al-Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin. Lalu bagaimana bila misalnya tadi ketika kita di atas pesawat Pak ya, kita melihat matahari masih ada. Lalu bagaimana kalau misalnya pesawatnya sempat landing dulu di Surabaya dan memang sudah waktunya buka, maka kita buka. Landingnya cuma sebentar anggaplah karena suatu kondisi,
landingnya cuma sebentar, ya. Anggaplah cuma 5 menit lah landingnya karena satu hal. Tapi kita lihat ketika kita landing waktu Surabaya itu sudah masuk waktu maghrib, maka kita boleh berbuka. Walaupun nanti ketika kita ke atas kita melihat, wah terlihat lagi nih matahari, ya. Terlihat lagi matahari, maka tidak masalah. Tidak masalah karena kita tadi pas berbuka, kita pas di darat ketika kita sudah tidak melihat matahari. Ini antara lain juga difatwakan oleh ulama-ulama besar, antara lain juga perkumpulan muktamar fikih para ulama atau para ulama fikih dunia, Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, ya, bahwa seseorang tadi seperti itu maka dia bisa melakukannya yang sebagaimana tadi kami katakan. Lalu bagaimana dengan seseorang yang hidup tinggal di negeri yang memiliki waktu yang sangat panjang siangnya? Terkadang beberapa daerah itu waktu subuhnya sampai ke waktu isya itu bisa sampai 20 jam, Pak. Maka apa yang harus dilakukan, ya? Kalau dia mendapatkan waktu seperti itu dan dia mendapatkan kesulitan, artinya dia bisa sakit, kemungkinan besar nih saya sakit nih kalau saya puasa seperti ini, ya. Memang ada daerah seperti itu, Pak, ya, siangnya itu 20 jam. Maka apa yang harus dia lakukan? Para ulama mengatakan apabila dia mendapati ancaman sakit pada waktu-waktu tersebut, maka dia diperbolehkan al-fitru hina idzin, dia bisa tidak berpuasa pada waktu itu, ya. Kemudian dia mengqadha hari-hari yang dia tidak berpuasa tersebut fi ayamin ukhar, di hari-hari lain yang di sana waktunya dia lebih dekat. Yang waktu misalnya yang 20 jam ini kan dia mungkin beberapa bulan saja, Pak, atau beberapa bulan. Nanti bulan yang lain biasanya tidak akan sepanjang seperti itu. Kalau misalnya bertepatan dengan Ramadan waktu yang panjang tersebut, ya, menurut para ulama dia boleh tidak puasa pada waktu tersebut dengan syarat dia mengalami kesulitan. Dia mengalami kesulitan. Nanti kemudian dia qadha di waktu lain yang waktunya lebih pendek. Dan ini adalah fatwa juga dari Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, muktamar para ahli fikih dunia. Begitu pula dengan fatwa Grand Mufti dari Saudi Arabia, yaitu Syekh Ibnu Baz, ya, Syekh Ibnu Baz. Lalu bagaimana kalau ketemu negeri, ya ini kan kadang kita tidak tahu, Pak, ya. Orang Indonesia ini sekarang Masya Allah sudah melanglang buana, ya. Ada ke Rusia yang dekat Antartika. Antara lain kami punya teman yang dia tugasnya sekarang dia dekat Antartika, Pak, ya. Yang kata dia dia bilang subhanallah suhunya minus 25 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, ya. Minus 25, ya, minus 25, ya. Artinya daerah-daerah yang waktunya terkadang ya secara suhu dan juga waktunya tidak bisa diperkirakan. Bila di daerah seperti itu biasanya juga ada daerah yang bahkan siangnya itu bisa 2 hari atau bisa sepekan atau bahkan bisa sebulan. Subhanallah. Jadi siang terus, Pak, ya. Kayak ada daerah di Rusia kalau Bapak kita lihat, ada yang dia jam 1 malam itu kayak waktu jam 5 sore, Pak, ya. Artinya tidak ada perubahan signifikan, masih terang, ya. Kalau orang seperti ini bagaimana puasanya? Maka dia menghitung, ya, batasan antara subuh dan maghrib dia i'timadan ala aqrabi biladin minhu, dengan mencari negeri yang terdekat dengan dia yang terdapat matahari terbenam dan juga matahari terbit. Dia cari informasi negeri yang masih normal yang terdekat dari dia, maka dia ikuti saum dia, aturan waktu saum dia dari negeri terdekat tersebut, ya. Nah, Bapak kalau punya anak yang ditugaskan ke sana, nah bisa dikasih tahu seperti itu, Pak, ya. Sekarang Masya Allah orang Indonesia ini mencar sampai ke penjuru dunia, ya. Nah, ini bisa informasi seperti ini insya Allah bermanfaat. Kemudian berbicara mengenai syarat-syarat saum, ya. Kita tentunya akan membagi beberapa pertemuan ini. Kita sebelum Ramadan insya Allah ada 3 pertemuan, ketika Ramadan ada 2.
Insya Allah akan saya bagi mengenai fikih saum dan juga nanti tentang fikih zakat ya, di akhir-akhir mengenai fikih zakat. Kemudian berbicara mengenai syarat saum, tentunya yang pertama adalah Islam, sehingga tidak sah misalnya seseorang non muslim, saya ingin ikut sama kaum muslimin nih sebagai toleransi, ikut-ikutan puasa, silakan saja, tapi di sisi Allah dia tidak diterima sama sekali ya. Faja'alnaha haba'an maka akan kami jadikan amal-amalnya tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Kemudian juga disyaratkan dia adalah bulugh atau seseorang balik. Walaupun seseorang anak apabila dia telah mampu belum balik, namun telah kira-kira tidak membahayakan bagi dia untuk berpuasa, maka para ulama mengatakan fa'ala waliyihi an ya'mura bisawm, maka bagi walinya hendaknya memerintahkan mereka untuk belajar saum ya. Kemudian juga para ulama katakan ya, tadi disebutkan tadi balik ya, artinya ketika seseorang anak ya mendapatkan waktu, misalnya suatu hari dia balik, maka keesokan harinya dia harus segera untuk saum ya. Kemudian juga para ulama mengatakan syarat yang kedua adalah al-aqlu, adalah seseorang syarat ketiga setelah Islam kemudian juga balik bulugh ya, yang ketiga adalah al-aqlu, adalah seseorang berakal ya. Dan ini adalah ijma para ulama, kesepakatan para ulama ya. Sehingga orang yang hilang akalnya maka dia tentunya tidak wajib. Contohnya seseorang al-majnun, orang yang gila ya, orang yang gila. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sampai gila, Pak? Ya. Contohnya al-atahu, kata para ulama. Al-atah dalam bahasa Arab atau dalam istilah fikih ya, nuqsanul aql min ghairi jununin au dahashin. Ya, kekurangan akal tapi tidak sampai gila, Pak. Ciri-cirinya seperti apa? Ya. Mukhtalita al-aql, atau akalnya bercampur aduk. Fayusbihu ba'du kalamihi kalamal uqala. Terkadang perkataannya ini bisa difahami seperti orang yang sehat saja. Tapi terkadang perkataannya juga meracau, Pak. Ya. Terkadang ngomongnya benar kayak orang yang sehat, tapi terkadang ngomongnya meracau seperti orang yang gila. Maka orang seperti ini al-ma'tuh, orang yang terkena penyakit seperti ini ya, naudzubillah ya, maka walaupun tidak sampai ke batasan gila, la sauma alaihi, dia tidak ada kewajiban saum, tidak ada kewajiban saum. Walaysa alaihi qada, dan tidak ada qada bagi dia ya. Tidak ada qada bagi dia. Naqala al-ijma' ala dzalik, dan disebutkan para ulama telah sepakat terhadap hal ini, antara lain Ibnu Abdul Bar menyebutkan bahwa terdapat kesepakatan ulama. Karena Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin, catatan amal ini diangkat dari 3 orang. Pertama antara lain seseorang an-naim hatta yastayqidha, seseorang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian as-sabi hatta yahtalima, seseorang yang anak-anak sampai dia kemudian mimpi, maksudnya sampai dia balik. Dan yang ketiga adalah seseorang yang dia akalnya terganggu sampai kemudian dia akalnya sehat. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan kewajiban untuk saum. Lalu bagaimana dengan al-kharaf? Al-kharafu ini dalam bahasa kita lain orang yang pikun, Pak. Pikunnya sudah parah ya. Terkadang ketika sholat, orang yang pikun, dan ini banyak kita temui, Pak ya, di antara keluarga kita. Dia sholat, misalnya sholat subuh 3 rakaat, atau sholat zuhur, dia sholat zuhur 3, 4, 5 rakaat, atau bahkan atau kurang 2 rakaat, atau dia waktu zuhur jam 10 udah sholat duluan, Pak. Ini tapi subhanallah, artinya dia memiliki semangat beragama yang baik. Orang yang seperti ini apakah disamakan dengan orang gila? Ya. Para ulama mengatakan al-mukharrif, orang yang pikun yang seperti ini,
Laisa 'alal mukharrif shaumun wala qadha. Orang seperti ini dia tidak wajib saum dan tidak juga perlu mengqadha. Dan juga tentunya tidak perlu membayar fidyah. Jadi kalau kita dapati keluarga kita sudah saum sudah pikunnya parah, Pak, sehingga seperti itu tadi ya, yang dia tidak waktu sholat juga sudah kacau orientasinya ya. Kemudian tadi sholatnya juga udah bahkan rakaatnya sudah tidak ingat. Orang yang sudah pikun parah seperti ini, maka dia menurut pendapat antara lain lembaga fatwa dari Al-Azhar Mesir, begitu pula Grand Mufti Saudi Arabia Syekh Ibnu Baz, dan juga ulama fikih terkemuka dari Saudi Arabia Syekh Ibnu Utsaimin, mereka mengatakan laisa 'alal muharrif shaum wala qadha. Mereka tidak wajib saum dan juga tidak perlu mengqadha dan tidak juga perlu membayar fidyah. Tidak perlu membayar fidyah. Ini sering ditanyakan saya ya. Biasanya di keluarganya orang tuanya sudah sepuh sekali, terus keadaannya seperti itu, kadang bingung gimana nih bayar fidyahnya. Kalau pikun, maka dia tidak perlu membayar fidyah. Beda dengan sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dia membayar fidyah, Pak. Tapi kalau berhubungan dengan akal, karena salah satu syarat dari saum adalah dia berakal. Karena berhubungan dengan akar, kepikunan ini walaupun sama-sama disebabkan karena usia yang sangat tua atau usia tua ya, karena berhubungan dengan akal maka dia tidak wajib untuk saum ya. Kemudian bagaimana dengan seseorang yang hilang akalnya sementara? Contohnya orang yang pingsan ya, Seseorang yang dia pingsan ada berbagai keadaan. Yang pertama adalah kalau dia pingsan sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu subuh ya, sampai terbenamnya matahari, lewat maghrib dia masih pingsan, Pak ya. Baru kemudian setelah isya dia sadar. Hari-hari sebelumnya dia saum, cuman pas hari itu dia pingsan, qadarullah, sebelum sholat subuh atau sebelum masuk waktu subuh dia sudah pingsan, buka ternyata sudah waktu isya. Apakah dia bisa dianggap saum? Jawabannya tidak ya. Para ulama mengatakan, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hambali, fala yasihu saumuhu, saumnya tidak sah. Lalu bagaimana seseorang yang berniat untuk saum ya, sebelum subuh dia niat saum, saya mau saum nih ya. Kemudian dia hukuman nawasaum thumma ughmi alaihi juz'an minan nahar. Kemudian dia pingsan, hanya saja dia sempat bangun, Pak. Kalau yang tadi dia bablas sampai isya dia tidak bangun-bangun. Kalau yang ini dia sempat bangun ya, sebagian di siang hari, au lilahdhatin, atau bahkan sedikit saja waktunya, bisa jadi 5 menit saja. Dia sudah niat saum, lalu kemudian dia pingsan ya. Dia pingsan tapi dia sempat bangun jam 12 atau jam 1, dia sempat bangun 5 menit, Pak, sadar. Dikasih parfum, bangun tapi pingsan lagi ya, Maka yang seperti ini keadaannya berbeda, fasiyamuhu sahih, saumnya boleh, wala qadha alaihi, dan tidak perlu mengqadha. Ini antara lain pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Bagi mereka yang tadi niat untuk saum namun pingsan tapi sempat bangun. Kalau yang tadi nggak sempat bangun, Pak, sama sekali. Kalau sempat bangun di siang hari, artinya ada waktu dia imsak, menahan diri walaupun sebentar, maka dianggap saumnya ya. Lalu bagaimana dengan orang yang dibius? Orang yang dibius misalnya karena operasi, hukumnya sama seperti orang yang pingsan. Kalau dia ketika dibius, dia di pagi tadi dia sudah niat berpuasa, lalu dia dibius, lalu dia sempat sadar ya, ketika misalnya dibius seharian tapi dia sempat sadar sebentar di waktu antara fajar sampai
antara fajar terbit sampai matahari tenggelam, antara subuh sampai maghrib, dia masih sempat bangun ketika dibius, maka puasanya sahih. Beda dengan ketika dibius tapi dia sama sekali nggak sadar sampai matahari tenggelam, dia masih nggak sadar, maka dia saumnya tidak dianggap atau tidak dihitung. Lalu bagaimana dengan orang yang kehilangan memori? Kalau tadi kan pikun karena tua Pak ya. Tapi ada orang yang kehilangan memori, misalnya naudzubillahi min dzalik karena kecelakaan, ya seperti itu. Orang yang seperti ini pun menurut antara Lajnah Ad-Daimah lembaga resmi untuk memberikan fatwa yang diisi para ulama-ulama besar di tanah suci sana, mereka memfatwakan orang yang kehilangan memori dengan berbagai sebabnya, fala yajibu alaihi saum, jika juga dia tidak wajib untuk saum. Lalu bagaimana dengan orang yang naudzubillah mabuk Pak? Dia mabok ya, tapi dia walaupun mabok dia masih punya niat baik, saya ingin saum ya. Tapi seharian dia teler ya, dia berdosa besar dan dia mengqadha, tidak hilang walaupun dia akalnya saat itu hilang, tapi tetap dia berkewajiban karena dia mabuk disebabkan karena dirinya sendiri. Beda dengan orang yang pikun, orang yang kehilangan memori, itu sesuatu yang tidak dia harapkan, namun terjadi tentunya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mabuk walaupun tidak terlepas dari takdir Allah, tapi dimulai dari keinginan dia ya. Sehingga dia tetap harus mengqadha ya. Kemudian juga syarat yang keempat adalah al-iqamah. Orang yang saum dia adalah orang yang mukim. Sehingga orang yang orang yang musafir dia tidak berkewajiban untuk saum, Tapi bagaimana ya, saya musafir tapi saya enak nih naik pesawat dan saya merasa nyaman, kayaknya saya kuat puasa. Nah, bila terjadi seperti itu, maka para ulama berselisih pendapat. Pendapat Ahmad bin Hambal yang utama dia tetap saum. Ahmad bin Hambal antara pendapat ulama Hambali, ini antara dipegang oleh ulama-ulama Saudi ya, karena secara tradisi mereka banyak dari madhab Hambali. Mereka mengatakan yang utama dia tetap berbuka puasa, tetap tidak puasa. Kenapa? Karena itu merupakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menurut jumhur, menurut mayoritas ulama lain, dari Hanafiyah, dari Malikiyah dan juga dari Syafi'iyah. Mereka mengatakan bila dia tidak merasakan kesulitan, dia merasa aman kalau dia berpuasa dalam perjalanannya, maka yang afdol bagi dia tetap berpuasa. Maka dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Kita tidak bisa memutlakkan ya. Oh yang afdol puasa, yang afdol enggak. Tapi dikembalikan, kalau dia merasa tidak berat, maka yang afdal bagi dia berpuasa. Bila kemudian dia merasa berat, baru hendaknya dia berpuasa ya. Dan Nabi SAW mengatakan ya, bukanlah sebuah kebijakan ya, bukan sesuatu yang bijak bila seseorang musafir dia mengalami kesulitan dalam safarnya untuk berpuasa, kemudian dia memaksakan diri berpuasa ya, itu bukan merupakan sebuah kebijaksanaan. Karena beliau pernah melihat ada seseorang di zaman beliau yang dia orang ini ya, ketika dalam safar dia diberikan semacam payung ya, kalau dalam zaman kita sekarang. Lalu orang-orang berkumpul di sekelilingnya dan dia dikasih payung. Terus ditanyakan, kenapa orang ini? Dia tengah lagi saum ya Rasulullah. Nah, terus beliau katakan bahwa itu bukan merupakan sebuah hal yang bijaksana ketika kita dalam saum mengalami kesulitan, lalu kemudian kita mempertahankan saum kita, tapi tidak mengapa kita batalkan. Bahkan Nabi SAW pernah membatalkan puasa beliau ketika di waktu asar. Waktu asar ini sudah mepet ke maghrib Pak ya. Tapi beliau sengaja, beliau memperlihatkan ke para sahabat, beliau mengambil diminta diambilkan air minum, lalu beliau meminum dengan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan para sahabat,
ketika di waktu asar. Itu beliau lakukan ketika safar. Artinya ketika safar dikembalikan lagi kepada kondisi kita. Kalau kita merasa berat, maka jangan ragu-ragu untuk berbuka puasa. Jangan ragu-ragu untuk berbuka puasa. Namun kalau kita merasa insya Allah kita kuat, maka yang afdol menurut jumhur dia tetap untuk berpuasa. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi, kami persilahkan.